Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi ceramah dalam konteks teks ceramahnya. Setelah ini kita akan mencoba mempraktekkan ceramah kalian dengan judul yang sudah kalian miliki di pertemuan sebelumnya yang sudah didaftarkan di form. Baik, materi pertama yaitu terkait definisinya. Ceramah adalah aktivitas berbicara di depan orang banyak yang menyampaikan atau menyiarkan ajaran-ajaran agama. Namun di masa sekarang, ceramah tidak hanya erat kaitannya dengan ajaran-ajaran keagamaan saja. Metode mengajar menyampaikan ajaran dalam ilmu pengetahuan pun, jika disampaikan di depan orang banyak, itu disebut dengan metode ceramah. Ada beberapa aktivitas berbicara di depan umum, seperti diantaranya pidato, ceramah, dan khutbah. Sebelum kita masuk ke perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah, kita lihat dulu pengertiannya masing-masing. Yang pertama adalah pidato. Pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah, berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang atau umum dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengar. Pidato berlangsung komunikasi satu arah, jadi tidak ada tanggapan ataupun tidak ada komunikasi dua arah antara yang berbicara di depan dengan yang mendengarkan. Yang kedua adalah ceramah. Ceramah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk kepada para pendengar tentang ajaran maupun tentang ilmu pengetahuan dan terdapat interaksi tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Jadi kalau untuk ceramah, bentuk komunikasinya yaitu dua arah. Bisa dilakukan yaitu interaksi tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Seperti contohnya, bagaimana guru mata pelajaran memberikan materi dan setelah disampaikannya materi tersebut diberikan waktu untuk tanya jawab antara murid dan gurunya ataupun di dalam ceramah pengajian. Setelah memberikan ceramah, seorang penceramah akan memberikan kesempatan kepada para peserta pengajian tersebut untuk melakukan tanya jawab. Banyak sekali contoh ceramah yang pernah kalian lihat, baik itu dari sisi ceramah ilmu pengetahuan maupun ceramah keagamaan. Yang ketiga adalah khutbah. Khutbah di sini merupakan bentuk komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembaca yang berkaitan dengan agama atau kerohanian, dengan tanpa adanya interaksi secara langsung antara pembicara dan pendengar. Khutbah yang sering kalian saksikan yaitu untuk yang muslim, yaitu ketika pada hari Jumat kalian melakukan ibadah Jumatan. Di sana ada seorang khotib yang memberikan khutbah, di mana di sana komunikasinya satu arah, yaitu beliau atau seorang khotib mengungkapkan gagasan dan pikiran pembicara yang didasarkan dari ayat-ayat suci dari Quran ataupun dari hadis. Dari agama non-muslim pun, ketika seorang berbicara terkait nilai-nilai ajaran agama dan dilakukan secara komunikasi satu arah, itu disebut dengan khutbah. Untuk membandingkan antara pidato, ceramah, dan khutbah, ada baiknya memahami ciri-ciri dari ketiga aktivitas lisan tersebut, baik itu pidato, ceramah, maupun khutbah. Yang pertama, ciri dari pidato, topik pembicaraannya bersifat umum atau general. Maksudnya adalah topik yang dibicarakan oleh seorang yang sedang berpidato, yaitu hal-hal yang sifatnya umum tidak spesifik kepada isu-isu tertentu. Contoh, pidato seorang pembina upacara atau pidato pembukaan acara-acara tertentu. Ciri yang kedua yaitu tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar. Seperti sering kalian lihat, apakah pernah melihat seorang pembina upacara memberikan waktu untuk tanya jawab antara peserta upacara dengan pembina upacara. Yang ketiga, ditujukan untuk seluruh kalangan
atau sifatnya umum, masih seperti ciri yang pertama. Dan yang keempat, dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Nah, ini ciri yang terakhir pidato, yaitu dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Seperti tadi Bapak contohkan, yaitu ketika upacara pengibaran bendera, itu ada pidato penyampaian amanat seorang pembina upacara, ataupun di dalam acara tertentu seperti acara pembukaan perlombaan apapun itu di sekolah, selalu ada pidato pembukaan, baik itu dari kepala sekolah, dari wakasek, guru, ataupun ketua-ketua panitia di dalam acara tersebut. Kemudian ciri dari khutbah. Yang pertama yaitu topik pembicaraannya tentang agama tertentu, baik itu muslim maupun non-muslim. Yang kedua, tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar sama sekali. Ini sama cirinya dengan pidato, tidak ada konteks komunikasi dua arah antara pembicara dengan pendengar sama sekali. Yang ketiga, ditujukannya hanya untuk kalangan penganut agama tertentu. Dan yang keempat, biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Yang tadi Bapak contohkan seperti ibadah Jumatan untuk muslim ataupun ibadah-ibadah non-muslim yang dilakukan di tempat ibadahnya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu ceramah. Ciri dari ceramah yang pertama adalah topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu, sifatnya general. Yang kedua, terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Di sana ada komunikasi dua arah setelah seorang penceramah memberikan materi, yaitu memberikan waktu untuk para audiens ataupun para pendengar untuk menanyakan terkait hal atau materi yang sudah disampaikan oleh seorang penceramah. Yang ketiga, bisa ditunjukkan untuk kalangan umum. Jika ceramah umum dan umat agama tertentu, jika ceramah keagamaan. Dan yang keempat adalah biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di tempat khusus atau aula, saat seminar, ataupun saat ceramah umum. Selanjutnya yaitu tujuan pidato, ceramah, dan khutbah. Tujuan pidato, ceramah, dan khutbah dari beberapa perbedaan seperti yang dijelaskan sebelumnya di dalam ciri-ciri yang sudah tadi dijelaskan. Berikut ini merupakan tujuan dari pidato, ceramah, dan khutbah. Ini adalah kesamaan dari aktivitas lisan atau berbicara di depan umum. Yang pertama adalah informatif atau instruktif, untuk memberikan informasi kepada sang pendengar tentang suatu hal. Ketiga, aktivitas lisan tersebut, baik pidato, ceramah, dan khutbah, yaitu memiliki sifat informatif. Yang kedua, yaitu persuasif, sebuah ajakan sang pendengar agar mengikuti apa yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Yang ketiga adalah argumentatif, untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal. Yang keempat yaitu deskriptif, yaitu untuk menggambarkan ataupun melukiskan tentang suatu keadaan, isu tertentu. Yang kelima yaitu rekreatif, yaitu berfungsi untuk menggembirakan atau untuk menghibur audiens maupun pendengar. Dan yang keenam adalah naratif, untuk menceritakan kepada sang pendengar. Selanjutnya yaitu unsur yang ada di dalam ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Sebuah ceramah itu yang pertama unsur yang harus ada yaitu penceramah itu sendiri, yaitu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua adalah pendengarnya sendiri. Ada penceramah, yang kedua ada pendengar, merupakan penerima nasihat-nasihat ataupun ilmu pengetahuan dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar biasanya siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, materi dalam ceramah. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama maupun ilmu pengetahuan, akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan. Selanjutnya yaitu metode ceramah. Metode ceramah yang pertama adalah impromptu.
Metode ini yakni melakukan ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi atau berpengalaman. Jadi seorang penceramah tidak melakukan persiapan apapun, bahkan tidak membawa catatan sedikit pun pada saat dia ceramah. Yang kedua yaitu metode menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Jadi sebelum melakukan ceramah, seorang penceramah yaitu melakukan persiapan dulu 1 hari ataupun beberapa waktu sebelum ceramah itu dilakukan, yaitu dengan menghafal apa yang akan disampaikan pada saat ceramah tersebut. Yang ketiga yaitu membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Ada beberapa contoh yang mungkin anak-anak pernah lihat bagaimana seorang penceramah yaitu dengan cara membaca naskah yang dia bawa di atas meja atau pada saat dia berceramah. Yang keempat adalah ekstemporan. Metode ini yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Seorang penceramah membawa catatan ke depan saat berceramah, namun yang ditulis di catatan tersebut adalah hal-hal yang penting atau pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Ditakutkan seorang penceramah lupa atas materi yang akan disampaikan kepada pendengar. Selanjutnya yaitu struktur ceramah. Struktur teks ceramah yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan terdapat pembuka. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Selanjutnya masih dalam bagian pendahuluan yaitu pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual atau sesuai dengan fakta yang masih terkait dengan topik ceramah. Atau pengantarnya yaitu membahas tentang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat untuk kemudian dibahas ke dalam materi selanjutnya. Kemudian struktur yang kedua yaitu isi ceramah. Berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian masih bagian dari isi ceramah itu gagasan, berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan yang besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Struktur yang ketiga yaitu penutup. Isinya ada kesimpulan, ada ucapan permintaan maaf seorang penceramah jika ada kata-kata yang tidak patut didengar ataupun ada kesalahan dalam berucap atau bertindak. Kemudian salam penutup sebagai akhir dari ceramah yang dilakukan. Baik, demikian untuk materi ceramah. Untuk kemudian nanti Bapak akan sampaikan pula yaitu terkait materi kaidah kebahasaan teks ceramah untuk di pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian dapat menyimak baik-baik terkait materi ceramah ini sebelum nanti kalian mampu mempraktekkan bagaimana berceramah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan maupun tentang ajaran agama dalam praktek bahasa Indonesia yaitu berupa ceramah. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Selalu berdoa untuk keselamatan kita semua. Semoga kita segera dipertemukan di dalam pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.